Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, kita akan membuat sebuah video, di mana video ini kita membuat satu rekaman suara dari Dawa Mu'alim yang beliau menyampaikan satu kabar yang cukup penting untuk kita ketahui, karena pemerintahan Prabowo dan Gibran menurut beliau mendukung kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani terhadap nasab Habib Ba'alawi. Ini rekamannya. Terhadap para habaib alwi, ini kita patut bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kami Al-Faqih Dawa Mu'alim mendapatkan informasi bahwa suksesnya acara Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di Banyuwangi dan di Denpasar, Bali tidak terlepas dari dukungan pemerintahan Prabowo Gibran dan perlindungan penuh dari aparat TNI dan Polri. Kita yang pertama harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyukurillahi ala ni'amillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kedua, kita harus berterima kasih kepada pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, dan juga berterima kasih terhadap perlindungan penuh dari aparat TNI dan Polri. Bravo TNI dan Polri Indonesia. Karena sebelumnya Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sempat tidak boleh mengisi acara di Stadion Banyuwangi. Jadi tatkala acara di stadionnya tidak bisa, dan Kiai Haji Imaduddin terpaksa tidak ngisi di stadionnya. Tetapi acara dipindahkan, kemudian sukses sungguh luar biasa. Lalu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kemudian Kiai Haji Alawinul Alam dan Tobagus Moki Nur Fadil kemudian pindah ke Denpasar, Bali. Dan alhamdulillah, walaupun berada di Denpasar, Bali, acara juga sukses sungguh luar biasa, alhamdulillah. Namun kami sendiri Al-Faqih Dawa Mu'alim sangat berharap lagi. Bertambah harapan kami. Kami mengharapkan tambahan. Berharap kepada Presiden Prabowo agar berkenan memberi jaminan khusus. Ini jaminan khusus, jaminan keamanan ya selama-lamanya kepada Kiai Imad dan kawan-kawan pendukungnya dari segala macam bentuk ancaman, teror dan intimidasi dari pihak manapun di dalam mengungkap masalah para habaib alwi di Indonesia. Ini kita harus mendapatkan jaminan dan perlindungan keamanan. Karena setiap warga Indonesia berhak untuk mengeluarkan pendapat, untuk mengajukan pendapat. Setiap warga Indonesia ini diberikan hak, bukan kewajiban, tapi hak untuk mengeluarkan pendapat. Oleh sebab itulah kita mohon jaminan khusus, jaminan keamanan kepada Presiden Prabowo, jaminan selamanya selama beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, agar Kiai Imad dan teman-teman kawan-kawannya ini diberi jaminan dan perlindungan dari segala macam bentuk ancaman, teror dan intimidasi dari pihak manapun nih di dalam mengungkap masalah habaib alwi di Indonesia. Mengapa? Karena kita lihat sajalah Kiai Imad dan teman-teman tatkala berceramah menyampaikan kebenaran ini tanpa menghujat,
menghujat, tanpa menghina, tanpa memprovokatori siapapun, tidak. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Kiai Imad itu provokator, pengadu domba, pemecah belah, lihat saja ceramah-ceramahnya. Bagi orang yang hatinya bersih akan tahu. Tetapi kalau bagi orang yang hatinya sudah gelap selama ini, sudah cinta buta kepada para habaib alwi, akan menggunakan berbagai macam cara agar Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dituduh sebagai provokator, sebagai pemecah belah bangsa, sebagai pengadu domba. Sedangkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu kan putra pribumi asli yang menginginkan seluruh kiai dan para ulama santri Indonesia itu bangkit bersama-sama, bangkit bareng-bareng menjadi tuan-tuan di negeri sendiri, tidak menjadi budak siapapun. Nah, coba kita lihatlah, kan bangsa pribumi ini banyak sekali yang mencium tangan, bahkan mencium kaki dari para habaib. Coba sekarang kita berusaha untuk berpikir waras. Kita balik, seharusnya orang-orang pribumi lah yang diciumin tangannya, yang diciumin kakinya. Itu namanya waras. Jadi orang-orang luar yang ada di Indonesia mencium tangannya orang pribumi, bahkan mencium kakinya, itu wajar. Orang luar yang ada di Indonesia. Lainnya pribumi karena dianggap bodoh, dianggap primitif. Seperti mohon maaf nih, orang-orang primitif yang ada di tengah hutan, itu kan dianggap bodoh-bodoh. Kemudian orang Yaman datang, wah, orang Indonesia kan orang-orang primitif, bodoh-bodoh. Udah, bodohin saja sekalian. Sehingga orang-orang primitif itu harus cium tangan, cium kaki, harus merendah menunduk, dibodohin seperti apapun, nurut manut. Masya Allah, sungguh luar biasa. Nah, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan teman-teman ini tidak mau. Bangsa Indonesia ini kan bangsa sudah maju, sudah berpikiran rasionalis, sudah sangat logis. Lah kok masih mau dibodoh-bodohin dengan dongeng-dongeng yang tidak ada buktinya sama sekali. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah orang-orang yang mengaku sebagai santri. Buktinya juga santri. Mereka mondok di pondok pesantren lama sekali. Bahkan banyak di antara mereka yang jadi kiai, tetapi mati-matian membela para habaib alwi, sehingga mereka rela diadu domba dengan sesama pribumi. Yang adu domba siapa? Ya jelas, yang adu domba adalah orang-orang pendatang yang ada di Nusantara. Itu jelas. Jadi pendatang di Nusantara mengadu domba antar pribumi, pribumi dengan pribumi diadu domba. Tetapi mereka karena hatinya sudah buta karena cinta karena dibodohin, ya dibodohin dengan berbagai macam pembodohan, mereka akhirnya mabuk dan tidak sadar begitu. Oleh sebab itulah, mari wahai kaum pribumi, para santri, terutama para kiai, kita harus sadar, ini bukan sekedar pembahasan masalah nasab. Sekali lagi, ini bukan sekedar pembahasan masalah nasab. Kalau masalah nasab itu sebenarnya ya nasabnya para habaib alwi itu sudah terputus dari dulu. Hanya saja mereka ini kan tidak mau jujur apa adanya. Mereka menutup-nutupi itu untuk apa? Untuk senjata untuk menundukkan orang Islam Indonesia. Kalau mereka tidak punya senjata untuk menundukkan orang Islam Indonesia, lalu bagaimana? Jadi mereka sengaja membuat itu untuk menjadikan senjata, sehingga banyak sekali orang NU yang tunduk kepada mereka. Nah, setelah ada kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu kajian Kiai Haji Imad itu sebenarnya tidak membatalkan. Lalu mereka sebenarnya sudah batal sendiri. Oleh sebab itulah, ini bukan sekedar masalah nasab, tetapi ini masalah bangsa dan negara Indonesia. Kalau semua Muslim pribumi ini bersatu, maka akan menjadi tuan-tuan di negeri sendiri, tidak akan menjadi budak dari bangsa manapun. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Nah, itulah rekaman suara dari Muallim Sinter. Beliau menyatakan bahwasanya ada dukungan dari pemerintahan Bapak Prabowo dan Wakil Bapak Gibran dalam kajian nasab Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itulah kira-kiranya yang bisa kami sampaikan di dalam channel YouTube kami ini. Silahkan Anda berkomentar
sesuai dengan pemikiran Anda, sesuai dengan pengalaman Anda, sesuai dengan pengetahuan Anda. Tapi tolong komentarnya yang baik dan bisa mencerdaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.